Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rindy Naomi Andani dengan NIM 2442014026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu tentang efektivitas instrumen kebijakan pemerintah Kalimantan Timur dalam menekan angka pengangguran dan pemberdayaan pekerja informal. Di video ini, saya tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga mencoba mengajak kita semua memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur. Coba kita pikirkan bersama secara logika. Kalau ekonomi suatu daerah itu tumbuh pesat, maka pengangguran harusnya menurun dan masyarakat ini menjadi lebih sejahtera. Namun, realitanya di Kalimantan Timur tidak sesederhana yang kita pikirkan. Berdasarkan data tahun 2023 hingga 2025, tingkat pengangguran di Kalimantan Timur memang mengalami penurunan dari sekitar 6,37% menjadi stabil di kisaran 5%. Penurunan ini didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi, terutama dari sektor batubara dan pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN yang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya di sektor konstruksi. Namun, di balik ini, ada fenomena penting yang perlu kita pahami, yaitu meningkatnya jumlah penduduk atau pendatang ke Kalimantan Timur akibat pembangunan IKN. Menariknya, meskipun terjadi mobilitas penduduk yang cukup besar, kondisi sosial tetap relatif stabil dan tidak terjadi gejolak besar terkait pengangguran. Ini menunjukkan juga bahwa secara makro, kebijakan pemerintah ini sudah cukup berhasil menjaga stabilitas. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam nih, masalah utama sebenarnya itu bukan hanya pada jumlah pengangguran, melainkan pada kualitas pekerjaannya. Sekitar 46,92% tenaga kerja ini masih berada di sektor informal, yaitu pekerjaan yang tidak memiliki kepastian pendapatan, tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, dan minim perlindungan sosial. Selain itu, jumlah setengah penganggur juga meningkat, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu sehingga penghasilannya belum mencukupi. Disinilah muncul fenomena yang disebut sebagai growth without quality employment, yaitu kondisi ketika ekonomi ini tumbuh dengan cukup tinggi, tetapi tidak diiringi dengan penciptaan kerjaan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya dirasakan dalam bentuk kesejahteraan yang stabil bagi masyarakat. Permasalahan ini semakin diperkuat dengan adanya fenomena mismatch. Nah, mismatch ini adalah kondisi ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan yang diinginkan oleh dunia industri. Dalam konteks Kalimantan Timur, atau dalam daerah Kalimantan Timur, industri ini membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik, seperti operator alat berat bersertifikat internasional dan tenaga IT untuk mendukung konsep Smart City di IKN. Namun di sisi lain, banyak lulusan pendidikan khususnya SMK justru memiliki keterampilan umum yang sudah mengalami kelebihan pasokan di pasar kerja. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara pemerintah dan penawaran tenaga kerja. Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah Kalimantan Timur ini menerapkan 3 jenis instrumen kebijakan, yaitu distributif, regulatif, dan persuasif. Instrumen distributif ini dilakukan melalui pemberian bantuan langsung seperti pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang rentan dan pelatihan kerja gratis melalui Balai Latihan Kerja atau BLK. Pelatihan ini umumnya bersifat jangka pendek, sekitar 1 hingga 3 bulan, dan difokuskan kepada kebutuhan sektor konstruksi. Nah, kalau instrumen regulatif yang kedua ini dilakukan melalui penerapan aturan, seperti kewajiban bagi perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal hingga 75-80%. Sementara itu, instrumen persuasif ini juga dilakukan melalui pendekatan non-formal, seperti job fair dan himbauan kepada perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui program CSR.
Dari ketiga instrumen tersebut, yang paling dominan ini adalah instrumen distributif. Hal ini diperkuat karena pemerintah daerah ini memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat atau kapasitas keuangan yang cukup kuat sehingga tuh lebih mudah memberikan bantuan langsung dibandingkan memastikan implementasi aturan di lapangan. Jika kita masuk ke tahap evaluasinya, kebijakan ini nih menunjukkan hasil yang cukup baik dalam jangka pendek. Pemerintah juga berhasil nih menekan angka pengangguran ke kisaran 5% dan menjaga stabilitas sosial meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk akibat bangunan IKN akibat pembangunan IKN. Hal ini juga menunjukkan adanya keberhasilan secara teknokratis. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan yang cukup mendasar. Kebijakan regulatif seperti kewajiban tenaga kerja lokal ini seringkali tidak berjalan efektif dan cenderung menjadi macan kertas. Itu. Nah, perusahaan juga tetap memiliki banyak alasan untuk menolak tenaga kerja lokal, terutama jika mereka ini tidak memiliki sertifikasi dan kompetisi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, kebijakan yang ada saat ini juga masih lebih berfokus pada mencetak tenaga kerja sebagai pencari kerja, bukan sebagai pencipta lapangan kerja. Nah, melihat kondisi tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan ke depan. Pemerintah ini perlu menggeser fokus dari sekedar pelatihan menuju peningkatan kualitas dan sertifikasi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara dunia pendidikan dan dunia industri agar tidak terjadi mismatch atau ketidaksesuaian yang berulang secara terus-menerus. Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan kewirausahaan melalui dukungan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha, sehingga masyarakat ini tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang tersedia. Di samping itu, sektor informal juga perlu didorong untuk masuk ke sektor formal melalui kemudahan perizinan usaha agar mereka ini mendapatkan perlindungan dan akses ekonomi yang lebih baik. Sebagai kesimpulan dari penjelasan saya tadi, dapat dikatakan bahwa Kalimantan Timur ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaannya. Kebijakan pemerintah memang sudah cukup efektif dalam menekan angka pengangguran dan menjaga stabilitas sosial, namun masih perlu ditingkatkan dalam aspek kualitas tenaga kerja dan relevansi keterampilannya. Nah, dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kalian, apakah kebijakan saat ini sudah cukup atau masih perlu perubahan yang besar? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.